Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Audita Putri Rahman dengan NIM 2130210076 bersama rekan saya Putri Cika Aprilia dengan NIM 2130210063. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Psikologi. Definisi psikologi pendidikan. Menurut etimologi, dapat diartikan sebagai roh, jiwa atau daya hidup, dan logis yang dapat diartikan sebagai ilmu. Sedangkan secara terminologi, maka psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki pernyataan-pernyataan. Adapun keterkaitan psikologi dengan teori masalah pendidikan. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Keempat, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan kognitif. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya, objek, riset, dan kajian psikologi. Yang pertama yaitu siswa, yaitu orang-orang yang belajar. Dan yang kedua adalah guru, yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode, model, strategi, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Crow dan Crow, psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seorang anak sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk di dalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar. Menurut Berlow adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi dengan rangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Sedangkan menurut Witherington merupakan studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia. Hal-hal yang bisa dipetik dari psikologi pendidikan. Yang pertama, proses perkembangan siswa. Kedua, cara belajar. Ketiga, cara menghubungkan mengajar dengan belajar. Dan yang keempat, pengambilan keputusan untuk pengelolaan PMB. Hubungan antara belajar, perkembangan, dan pendidikan. Ketiga kata dari belajar, perkembangan, dan pendidikan kerap digunakan dalam satu rangkaian. Dengan demikian, pengertian dan makna yang terkandung dalam kata-kata itu dihubungkan satu sama lain. Teori-teori pokok belajar. Pertama, koneksionisme. Kedua, pembiasaan klasik. Ketiga, pembiasaan perilaku respon. Dan yang keempat, teori belajar kognitif. Fase belajar menurut Brunner meliputi: pertama, informasi, yaitu penerimaan materi. Kedua, transformasi, yaitu pengubahan materi dalam memori. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu penilaian penguasaan materi. Sedangkan fase menurut Witting, fase belajar meliputi yang pertama, acquisition, yaitu perolehan materi. Yang kedua, storage, atau proses penyimpanan, dan yang ketiga, retrieval, yang berarti memproduksi atau mengungkapkan kembali materi dan memori. Adapun bidang-bidang belajar, yang pertama yaitu kognitif. Bidang kognitif yaitu anak memperoleh pengetahuan dan pemahaman, misalnya mengetahui struktur pemerintahan negara dan memahami hubungan antara bilangan dalam sistem bilangan desimal 0 sampai 9. Sehingga mampu mengalihkan dua bilangan secara tepat. 2. Bidang belajar sensorik motorik, yaitu anak memperoleh setumpuk keterampilan yang melibatkan otot. Dan yang terakhir, melalui bidang belajar dinamik afektif, anak memperoleh berbagai sikap dan perasaan yang ikut menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil. Adapun hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi,
yaitu perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Yang kedua, hukum perkembangan dan pengembangan diri para siswa. Seperti juga manusia dan organisme lainnya, memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal negatif. 3. Hukum masa peka. Peka berarti mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. 4. Hukum keperluan belajar. 5. Hukum kesatuan anggota badan, proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmania tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohania. 6. Hukum tempo perkembangan. Setiap orang memiliki hukum tempo masing-masing. Ketujuh, hukum irama perkembangan. Di samping ada tempo, di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Dan yang terakhir yaitu hukum rekapitulasi. Masa pancaroba atau krisis menurut ahli psikolog. Yang pertama, periode ke-1 atau krisis pertama terjadi pada usia 2-3 tahun dengan ciri utama anak menjadi egois. Dan yang kedua, periode kedua atau krisis kedua terjadi pada umur antara 14-17 tahun. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Cika Aprilia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pendidikan sekolah. Pendidikan di sekolah mengarahkan belajar anak supaya dia memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai yang semuanya menunjang perkembangannya. Kesulitan belajar, yaitu kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Tujuan pendidikan sekolah. Isi tujuan pendidikan akan berbeda-beda tergantung untuk taraf organisasi manakah tujuan itu ditetapkan. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengambil inspirasinya dari cita-cita nasional bangsa dan tujuan pembangunan nasional. Psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Kerangka kerja ilmu sebagai sebuah pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada syarat utama. Yang pertama ada objek, yang kedua ada metode, dan yang ketiga ada sistematika. Kedudukan dan hubungan psikologi pendidikan dengan ilmu lain. Dalam struktur filsafat ilmu pengetahuan, suatu objek dapat didekati dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan sasaran dan tekanan pembahasan yang akan dilakukan. Psikologi pendidikan. Adanya proses penelitian, kemudian lahirlah teori belajar sebagai rambu-rambu. Bagaimana kita harus memahami anak, memahami proses pendidikan, memahami kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Pengelompokan pembahasan dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, manajemen ruang kelas yang sekurang-kurangnya meliputi pengendalian kelas dan penciptaan iklim kelas. Yang kedua, metodologi kelas atau metodologi pengajaran. Yang ketiga,
motivasi siswa peserta kelas. Yang keempat, penanganan siswa yang berkemampuan luar biasa. Yang kelima, penanganan siswa berperilaku menyimpang. Metode psikolog dibagi menjadi 5, yaitu pertama, metode eksperimen, yang kedua, metode kuesioner, yang ketiga, metode studi kasus, yang keempat, metode penyelidikan klinis, yang kelima, metode observasi naturalistik. Ada 3 hal yang penting harus dijelaskan dari pengertian psikologi pendidikan, yakni yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologi. Yang kedua, hasil-hasil riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. 3. Konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan hingga menjadi repository of research, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam hal belajar mengajar. Dari rumus berbagai pendapat di atas, psikologi pendidikan jelas hadir dari pengembangan riset psikologi pada umumnya untuk kepentingan pendidikan. Dengan dasar ini dapat ditegaskan, definisi dan pengertian psikologi pendidikan yakni suatu cabang ilmu jiwa yang membahas tingkah laku anak pada proses pendidikan. Samuel Smith sebagaimana yang dikutip Surya Brata tahun 1984 menetapkan 16 topik bahasan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan, yang kedua, hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir, yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik, yang keempat, perkembangan siswa, yang kelima, proses-proses tingkah laku, yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar, yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang kedelapan, hukum-hukum dan teori belajar, yang kesembilan, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Yang ke-10, transfer belajar meliputi mata pelajaran. Yang ke-11, sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran. Yang ke-12, ilmu statistik dasar. Yang ke-13, kesehatan rohani. Yang ke-14, pendidikan membentuk watak. Yang ke-15, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah. Yang ke-16, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar. Untuk mengetahui kedudukan dan hubungan satu disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan, maka ada 2 pendekatan, yakni yang pertama, pendekatan deduktif, atau bisa diartikan dengan sistem percabangan pengetahuan pertama kali, diawali dari induk pengetahuan filsafat, yang terdiri atas 3 bidang kajian utama, yakni yang pertama, filsafat alam atau geosentris, yang kedua, filsafat manusia atau antroposentris, yang ketiga, filsafat Tuhan atau teosentris. Semakin praktisnya kajian filsafat tersebut, maka lahirlah disiplin keilmuan, yakni geosentris menjadi geologi, antroposentris menjadi antropologi, dan teosentris menjadi teologi. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan yang lebih mengarah kepada fungsi praktis sekaligus menjabarkan psikologi pendidikan hanyalah perbedaan pada tekanan.
adalah tidak mungkin untuk menarik garis yang tegas pembeda antara antropologi, sosiologi, psikologi, dan fisiologi dalam kaitan dengan psikologi pendidikan.